Untuk mengawali renungan kita dari bacaan yang pertama yang diambil dari surat Rasul Yakobus. Kita diingatkan bahwa Rasul Yakobus adalah uskup Yerusalem pada masa itu. Di dalam bacaan pertama kita didorong oleh Yakobus supaya kita hidup sesuai dengan kepercayaan kita. Dengan kata lain, kalau kita telah memilih hidup sebagai orang percaya atau believers, maka kita juga harus ungkapkan hidup itu sebagai orang yang percaya, bukan orang yang sebaliknya. Kita ingat kata-kata Yesus, kalau kamu menyalakan pelita, hendaknya kamu meletakkan pelita itu di atas kaki Dian, supaya ia menerangi seluruh rumah itu. Ya. Bagaimana hal itu dalam hubungan dengan hidup kita sebagai orang yang percaya? Kalau kita memiliki hati yang baik, jangan disimpan. Perlihatkan itu di dalam sikap kita. Dan Yakobus mengatakan, kalau kamu menderita, kalau kamu sakit, berdoalah untuk dirimu sendiri dan berdoa bagi orang lain atau didoakan oleh orang lain. Kalau kamu bergembira dan bersukacita, hendaklah kamu bernyanyi. Tentu bukan nyanyi dangdutan, tapi nyanyi syukur. Ya. Kalau kamu jatuh dalam dosa, ungkapkanlah sesalmu itu di dalam tobat, di dalam doa dan sakramen tobat. Kalau kamu melihat teman kamu menyimpang menuju pada jalan yang keliru, bimbinglah dia kembali. Dan kemudian Pak Yakobus menegaskan, doa orang benar yang diungkapkan dengan yakin itu besar kuasanya. Ada dua hal, orang benar dan yakin. Ya. Apa itu orang benar? Orang benar orang yang berdoa dengan iman. Ya. Dan dia tahu meminta yang benar, yang baik, yang tidak egois dan rendah hati. Serta yang paling penting ketika dia berdoa, dia percaya pada kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik untuk dia. Karena itulah di dalam gereja Katolik ada sakramen pengurapan orang sakit. Dan di awal dari sakramen ini selalu diungkapkan pesan dari Rasul Yakobus ini. Jika ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil penatua atau imam gereja untuk datang mendoakan dia, mengurapinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Karena doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Ya. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika dia berbuat dosa, dosanya diampuni. Jadi kita melihat di sini bahwa gereja melalui iman menawarkan kepada kita dalam derita, dalam sakit, sesuatu yang lebih besar daripada sekedar kesembuhan fisik belaka, yaitu kesembuhan rohani. Iman seorang yang didoakan itu akan tumbuh. Dia akan mengalami ketenangan, dia akan mengalami kedamaian dan hiburan batin, dan yang terpenting, dia mengalami pengampunan dosa. Oleh karena itu, manakah saat yang terbaik seorang menerima pengurapan orang sakit? Yaitu pada saat dia masih bisa merespon, ya, dia masih sadar. Jangan menunggu sampai menit terakhir. Banyak orang mempunyai pikiran yang keliru, seakan-akan sakramen ini seakan-akan meminta orang itu supaya pergi. Banyak sekali yang mempunyai kekeliruan semacam itu. Karena sejak zaman dulu
Sakramen ini hanya diberikan pada orang yang mau mati. Tapi sebenarnya sakramen ini adalah sakramen berisi doa untuk kesembuhan. Maka kita harus mempunyai satu pengertian yang benar tentang doa sakramen orang sakit, yaitu kita meminta penyembuhan dari Tuhan, meminta penghiburan, meminta pengampunan atas dosa-dosa kita. Supaya bisa memiliki sikap yang benar, kita harus mempunyai juga satu sikap dasar sebagai orang yang berkenan pada Tuhan. Dan dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan segi itu. Dia mengambil seorang anak, dia memeluknya, dan dia katakan bahwa kalau kita tidak menjadi seperti seorang anak ini, kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Sikap dasar orang benar di hadapan Tuhan yaitu seperti seorang anak kecil. Tuhan tidak dapat dimanipulasi. Kita bisa berpura-pura polos, berpura-pura tulus, tapi Tuhan tahu. Maka sikap seorang anak yang polos, yang sungguh tidak berdaya, namun yang percaya dan bergantung pada kebaikan orang yang lebih besar daripadanya, hendaknya menjadi sikap kita. Datanglah kepada Tuhan sebagai seorang anak kecil yang polos, yang sungguh bergantung pada belas kasihan dan kebaikan dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.